Selamat pagi, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam acara Renungan Firman Tuhan di pagi hari ini. Saya rindu memberikan sebuah tema, yaitu sadar. Sadar sendiri artinya menginsafi, memahami atau menyadari. Tapi sadar yang saya tekankan di sini yaitu sadar dalam arti menyadari kesalahan atau kekeliruan yang telah dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulangi. Artinya berubah menjadi lebih baik. Yakobus pasal pertama ayat 22, firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri artinya membohongi diri sendiri. Membohongi diri sendiri artinya menyiksa diri kita sendiri. Jadi bukan berarti mendengar firman itu tidak baik. Sangat baik. Ya, sangat baik mendengar firman, merenungkan. Yang enggak baik itu apa? Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi, nah ini kata jadi kita garis bawahi, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat 22 dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Ini tadi dikatakan ayat 25, mendengar untuk dilupakan, tapi diingatkan jangan. Ya, untuk dikerjakan, dilakukan. Kebenaran firman Tuhan ini melalui apa? Praktek kehidupan kita hari lepas hari. Contoh praktek yang paling gampang itu di tengah-tengah keluarga kita dulu. Praktekkan, apakah kita benar-benar menjadi pelaku firman? Apakah engkau menjadi imam yang bisa diteladani oleh istri dan anak-anakmu? Apakah saudara menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa menjadi teladan buat anak-anak dan suamimu? Apakah anak-anak pun sama, sudah ada nilai hormat pada orang tua? Dan orang tua pun apakah tahu bagaimana peranan orang tua yang baik kepada anaknya? Kita di situ dulu saudara, jangan terlalu jauh. Ya, karena kesaksian hidup itu dalam kehidupan kita dulu, keluarga kita. Kalau keluarga kita sudah bisa memberikan teladan kepada banyak orang yang melihat, maka mereka akan berkata-kata, apa yang kita katakan pasti mereka pun mengikuti. Kan gitu. Seperti halnya saudara yang kasih dalam Tuhan, teori itu penting. Mendengar firman Tuhan itu penting. Itu seperti halnya seseorang ya yang mempelajari dunia pertanian. Ini contoh ya. Kita belajar teori. Oh, menanam jagung seperti ini, menanam cabai seperti ini. Banyak teorinya. Tapi kalau enggak engkau praktekkan, maka teori itu mati. Enggak ada faedahnya. Gitu juga sebaliknya engkau melakukan ya kerjaan atau mungkin rindu menanam cabai, jagung dan lain sebagainya, tapi tanpa dasar pengetahuan, maka bisa jadi itu pun gagal. Jadi mempelajari teori, mendengar firman dengan perilaku hari-hari itu harus seimbang sehingga dikatakan sempurna. Amin. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak menyampaikan menambah ayat-ayat yang terlalu banyak. Tetapi saya ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Dan kisah ini pun bisa mengubah hidup saya untuk mempelajari, menginsafi bahwa saya pun tidak benar. Dan saya belajar untuk menjadi yang benar itu seperti apa. Sekali waktu ada seorang hamba Tuhan. Kedatangan banyak ya dari jemaat, baik itu ketua majelis, anggota pengurus maupun jemaat yang mewakili. Ya, senang sekali namanya pendeta dihadiri oleh jemaatnya. Wow, merasa terhormat. Aduh, Bapak Ibu, ayo masuk. Waduh, dipikir ada berkat apa ini yang datang.
Dan akhirnya mereka dipersilakan duduk semuanya setelah ngomong, waduh, bla 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 bla, banyak sekali kisah. Akhirnya Bapak Pendeta, karena dia merasa tahu tujuan orang-orang ini seperti apa, dia sudah merasa di hatinya. Dia bertanya, mohon maaf buat bapak-bapak ibu yang ada di sini, kemungkinan ya kita sudah banyak bincang-bincang, tapi mungkin ada tujuan yang akan disampaikan. Akhirnya salah satu orang, yaitu ketua majelis yang mewakili dari perbincangan itu, dia ngomong, betul Bapak Pendeta. Nah sekarang Bapak Pendeta mempersilakan kami untuk bicara, maka saya yang akan mewakili dari teman-teman ini. Pak Pendeta, saya mohon jangan tersinggung apalagi marah ya. Saya sayang, saya senang dengan Bapak Pendeta. Tetapi di akhir-akhir ini teristimewa ya. 1 bulan ini kenapa Bapak Pendeta dari minggu pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat. Ini khotbahnya sama Pak Pendeta. Jadi teman-teman semuanya menilai apakah Bapak Pendeta ini sudah mulai lupa. Tolong Bapak Pendeta ya, jangan marah. Saya cuma menyampaikan kalau bisa minggu depan ini khotbahnya diubah. Karena itu sudah 4 kali Pak Pendeta. Semua orang sambil tersenyum mendengar penyampaian ketua majelis kepada hambanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta? Ya, saya pun sama ya, saya yakin ya. Kalau mohon maaf ya, Pak Gembala kita, Pak Gem ya, Pak Denny, khotbah minggu pertama, kedua, ketiga, pokoknya 4 kali sama. Pasti jemaat sudah mulai banyak yang WA kan. Kan gitu. WA, lu opo orek kok khotbah dipancet aja kan gitu. Sama. Saya pun mengalami gitu loh ya. Tetapi dari kisah ini saya mengambil ada makna yang sangat luar biasa. Bapak Pendeta itu ngomong, aduh terima kasih Bapak Ketua, semua yang ada saat ini. Saya sudah tahu pasti Bapak kemari mengingatkan saya. Saya minggu depan ini ya, masuk di bulan baru, minggu pertama, saya pun akan khotbah yang sama. Sementara loh, kenapa Bapak Pendeta? Dengar baik-baik. Khotbah saya sama. Sudah 4 kali, berarti sudah matang dalam pendengaran kalian semua, bukan? Tapi pertanyaan saya, apakah itu sudah kalian lakukan semuanya dengan baik? Semua diam. Jangan jawab. Beberapa hari yang lalu, seorang ibu-ibu datang menangis kemari. Pak Pendeta tolong doakan suamiku. Loh kenapa ibu? Suamiku kalau marah kenapa selalu memukul? Bahkan anak-anak seringkali menjadi pelampiasan amarahnya. Tolong Pak Pendeta. Saya tahu saudara. Saya ngomong gini pasti ada satu orang yang tersentuh hatinya. Yang tahu bukan? Ada lagi saudara yang datang. Pak Pendeta tolong doakan ini loh. Masa satu gereja tega sekali. Sertifikat tanahku disita. Karena aku gak bisa membayar hutang. Karena aku mau minta tolong. Bla 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 bla. Cerita itu banyak saudara. Problema di tengah jemaat itu banyak. Antara satu sama lain. Makanya Bapak Pendeta menyampaikan firman yang sama. Supaya mereka mau menjadi pelaku firman. Cerita singkatnya saudara. Dikembalikan cerita itu kepada semua yang hadir. Kenapa bisa begitu? Kalian mendengar firman dengan baik tapi gak bisa melakukannya. Saya sedih sekali. Saya kepingin jemaat berubah menjadi jemaat yang menjadi pelaku firman penuh dengan kasih. Melayani lebih sungguh. Tapi kenyataannya setelah kalian keluar dari gereja, di rumah, sudah kalian ciptakan perihal yang sama. Tidak ada perubahan. Di situ Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Cerita singkatnya mereka semuanya tertunduk malu. Jadi kita ambil bahwa tidak gampang untuk merubah sikap siapapun.
Tapi ada kalanya Allah pun memberikan sesuatu hikmat yang sangat luar biasa. Dan itu mengubah sikap mereka semuanya. Dan saya rindu pagi hari ini, baik saya, saudara, kekasih dalam Tuhan, tanpa terkecuali, mungkin kita punya sikap yang sama, menjadi pendengar yang baik, tapi kita bukan menjadi pelaku yang baik. Sadar, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau menyadarkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Bukan hanya kami mendengar firman dengan baik, tapi kami mau melangkah menjadi pelaku firman yang baik. Supaya hidup kami dipulihkan, diubahkan menjadi hidup yang seturut dengan Engkau. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.